Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tiba lagi dan sudah waktunya saat ini kita berkumpul lagi di sini. Dan Anda di rumah tentunya sudah siap untuk menikmati setiap pelayanan kami hari ini. Haleluya. Untuk mari kita sama-sama menikmati kasih dan indahnya hadirat Tuhan saat ini. Amin. Kita pujikan yang terbaik untuk Tuhan. Saat indah aku berhadapan denganmu Tuhan. Oh Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku bawa daku erat dalam pelukanmu, yes. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Pujikan dari awal pujian ini, saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat, bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Seperti rusa yang haus, Hanya
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan Tuhan, oh, hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Oh, begitupun jiwaku, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, Yesus, untuk lebih dekat lagi padamu Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, oh hanya Engkau, hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, untuk lebih dekat lagi, padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Beri kesempatan untuk Tuhan, mari kita sembah Dia. Oh Yesus, oh Tuhan, oh sebab Kau baik Tuhan, rindu kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus, oh haleluya Tuhan. Oh sembah Dia dengan sepenuh hati, Yesus. Oh Dia yang layak ditinggikan. Dimanapun Anda berada, situasi apapun yang Anda rasakan saat ini, jangan mempengaruhi antaramu dan Tuhan. Jangan mempengaruhi hubunganmu dengan Tuhan saat ini. Fokus pada Tuhan saat ini. Oh, jangan berdiam diri saudara. Mari sembah Dia. Naikkan pujian bagi Dia. Oh Yesus, Kau yang layak disembah.
setiap hati kita. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi, padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawa setiap hati kami Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk kesiapan hati kita, untuk setiap pikiran kita, agar kita bisa terfokus pada firman Tuhan, renungan Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Mari bersama kita berdoa untuk hati kita, untuk setiap kita, dan untuk hamba-Nya yang akan menyampaikan renungannya. Haleluya Yesus, terima kasih, puji Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami masih bisa kembali bersama ke hadapan-Mu Tuhan, kembali bersama untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tidak peduli dimanapun kami berada Tuhan saat ini Tuhan. Yang penting hati ini saat ini kami tertuju padamu Tuhan. Hati kami saat ini fokus padamu Tuhan. Kami siap untuk menerima setiap renungan-Mu Tuhan. Siapkan hati, pikiran dan tubuh kami Tuhan. Ya Yesus, dan siapkanlah hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap renungan yang akan Dia sampaikan Tuhan. Biarkan Roh Kudus-Mu yang memimpinnya Tuhan. Biarkan setiap mulut dan bibirnya dan hatinya semua berasal daripada-Mu Tuhan dan fokus pada-Mu Tuhan. Agar kami yang mendengarkan bisa benar-benar merasakan yang terbaik untuk kami yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tidak terasa saudara ya, begitu cepatnya 1 minggu berlalu dan sudah kembali kita di hari Jumat pada pertengahan bulan Oktober. Kayaknya baru kemarin aja kita masuk bulan Oktober ya, baru 2 hari yang lalu kita perjamuan suci gitu ya. 2 minggu lagi kita udah mau ganti bulan lagi. Puji Tuhan, waktu terasa begitu cepat. Tetapi biarlah setiap waktu yang ada kita pergunakan yang sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pada malam hari ini memang saatnya untuk kita beranjak dari 5 episode tentang Yusuf yang sudah kita lewati beberapa Jumat kemarin. Dan kita akan masuk dalam bukan tema yang baru sih, cuman penjabaran yang baru. Tetapi kita akan sebelum menutup buku tentang Yusuf, kita akan mengawali dari situ, saudara ya. Jadi
Jadi tidak benar-benar kita akan meninggalkan tentang Yusuf, kita akan memulai dari situ. Maaf. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Kejadian 39 ayat 3 sampai yang keempat. Kejadian 39 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Saya akan bacakan. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan juga ayat yang ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Di situ kita melihat bahwa di setiap fase yang Yusuf boleh lewati, dia selalu berhasil dan mencapai puncak dari setiap karirnya dalam setiap fase itu, saudara. Baik sebagai budak maupun sebagai tahanan, saudara ya. Karirnya Yusuf ini spektakuler ya. Saya sudah katakan di Jumat yang lalu, dia budak yang spesial dan juga tahanan yang spesial gitu ya. Yang super gitu saudara ya. Di setiap fase dalam hidupnya dia selalu berhasil dan mencapai puncak. Karena apa saudara? Karena adanya penyertaan Tuhan bagi dia. Itu merupakan titik awal dari pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bagaimana pentingnya penyertaan Tuhan bagi kita. Itu saudara. Jadi di saat Yusuf dijual dan bekerja di rumah Potifar di ayat yang ketiga dan 4, di situ dikatakan Yusuf disertai Tuhan sehingga membuat dia berhasil dari segala yang dikerjakannya. Waktu dia menjadi tahanan juga begitu saudara. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, membuat Yusuf kesayangan kepala penjara. Jadi yang menjadikan Yusuf ini sebagai kesayangan Potifar dan juga kesayangan kepala penjara itu adalah Tuhan. Karena penyertaan Tuhan. Saudara, kalau dimanapun kita berada saat ini, mungkin kita bisa dianggap sebagai kesayangan bos kita gitu saudara ya, atau tuan kita, atau atasan kita. Itu bukan karena semata-mata hebatnya kita dalam bekerja, itu semata-mata karena penyertaan Tuhan. Oleh karena itu kita harus mengucap syukur pada Tuhan atas semua itu. Karena firman Tuhan katakan Yusuf dikasihi oleh orang-orang yang Tuhan taruh sebagai atasannya, itu karena penyertaan Tuhan. Ini merupakan titik yang kita akan awali saudara pada malam hari ini. Bagaimana pentingnya penyertaan Tuhan. Jadi saudara, saya ingin pada malam hari ini kita menyadari bahwa pastikan selama kita di dunia ini, kita memiliki penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai langkah kita. Karena faktor penting yang harus kita miliki adalah penyertaan Tuhan. Saya sudah sampaikan juga saudara di Jumat yang lalu, pastikan dimanapun kita berada dalam perjalanan kita, ada penyertaan Tuhan buat kita. Mari kita periksa sekali lagi, mari kita introspeksi sekali lagi. Apakah Tuhan memang ada dalam perjalanan kita? Apabila kita merasa Tuhan tidak menyertai, maka segeralah berbalik. Segeralah kita bertanya kepada Tuhan, jalan mana yang Tuhan mau untuk kita tempuh. Dan mintalah tuntunan Tuhan. Jangan kita lanjutkan karena perjalanan tanpa penyertaan Tuhan ujungnya adalah apa saudara yang mendengar Jumat yang lalu? Perjalanan tanpa penyertaan Tuhan ujungnya adalah ayo malapetaka ya 100 buat Pak Dodi ya.
Nanti tak beliin permen ya di Mbak Mari. Atau susu coklat. Ada susu kotak. Malapetaka. Pasti kita semua nggak ada yang mau mendapati ujung perjalanan kita malapetaka. Amin. Kita sudah susah payah, menjalani hari demi hari dengan penuh perjuangan. Masih saja ujungnya ternyata malapetaka. Waduh, itu merupakan ya penyesalan sebetulnya ya kalau sampai kita sudah sampai di ujung dan ternyata cuma malapetaka yang didapat. Oleh karena itu mumpung itu belum, mumpung kasih karunia Tuhan masih ada buat kita, kasih setia Tuhan masih berlaku buat kita. Mari kita introspeksi, apakah Tuhan ada dalam perjalanan kita? Bila Tuhan tidak ada dalam perjalanan kita, kembali kita bertanya kepada Tuhan tentang apakah kehendak Tuhan, apakah maunya Tuhan, dan mintalah tuntunan Tuhan. Saya tidak akan berlama-lama di situ, saudara, dan kita akan berlanjut pada pemberitaan firman pada malam hari ini. Jadi Joy ini memang sukanya bikin drama ya. Ya begitulah, karena mungkin waktu hamil itu banyak drama hidupnya mamanya. Makanya jadinya begitu ya. Banyak drama dan yang dibikin pusing lagi-lagi papanya. Jadi papanya nggak cuma dibikin pusing sama mamanya, sama anaknya juga. Berkatnya ganda. Yaitu intermezzo saudara ya, karena yang di sini tadi menyaksikan drama yang di-create sama si Oi. Ya puji Tuhan, kita akan lanjutkan. Dan kita akan lanjutkan firman Tuhan pada malam hari ini. Jangan sampai ujung dari perjalanan kita adalah malapetaka. Kita akan masuk saudara. Di saat saya renungkan tentang hal ini saudara, Tuhan mengingatkan saya tentang untuk mempelajari kembali tentang perjalanan bangsa Israel. Musa sangat memahami bahwa penyertaan Tuhan itu sangat penting buat mereka. Terutama buat dia gitu ya. Mungkin waktu itu bangsa Israel tidak menyadari itu. Tapi Musa menyadari hal itu saudara. Bahwa penyertaan Tuhan itu adalah faktor utama yang harus jadi modal untuk dia boleh melangkah. Tanpa itu dia tidak seakan-akan seperti mobil yang tidak punya bensin untuk bisa melangkah gitu saudara ya. Tanpa itu dia mogok gitu ya. Dan itu sudah dia praktekkan saudara. Dia nanti kita akan pelajari bagaimana secara lugas dia bilang kalau Tuhan gak menyertai aku ya wes aku tetap di sini gitu ya. Ya wes aku gak mau melangkah, nah merajuk seperti itu saudara. Dan akhirnya Tuhan pun luluh. Itulah pemahaman penting yang menjadi modal Musa untuk melangkah membawa bangsa Israel hingga masuk di tanah perjanjian saudara. Kita akan buka di dalam Keluaran 32 ayat 34 sampai 35. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Jadi saudara, sedikit saya ingatkan bahwa saat itu Musa nggak balik-balik gitu ya. Akhirnya mereka bilang sama Harun, wes karena Musa itu yang bawa kita keluar dari Mesir itu nggak balik-balik, nggak tahu dia sekarang di mana gitu ya. Dalam bahasa itu saya menangkap mereka begitu tidak menghargai Musa, padahal mereka sangat dikasihi oleh Musa ya. Kalau Tuhan marah sama bangsa Israel, ganti Musa yang memarahi Tuhan ya. Dalam artian bukan memarahi yang tidak sopan, tetapi Tuhan yang mengingatkan Tuhan tentang janji-janjinya, Tuhan yang menego Tuhan gitu, Musa yang menego Tuhan, nah seperti itu. Meskipun bangsa Israel tidak menghargai Musa, tapi Musa begitu mengasihi mereka gitu ya. Dan di saat itu mereka mengumpulkan emas yang mereka miliki dan mereka membuat lembu ya, lembu tuangan untuk mereka sembah. Lalu mereka berkatakan inilah Allah yang membawa kita keluar dari Mesir. Jadi begitu kurang ajarnya bangsa Israel waktu itu. Dan Tuhan begitu marah, Tuhan begitu kecewa dan Tuhan menulahi mereka dan mau menghukum mereka. Dan Tuhan waktu itu kita akan lihat apa yang Tuhan lakukan. Tuhan bilang adalah berjalanlah
malaikatku ada bersamamu. Nah seperti itu saudara. Dan lanjut di ayat pasal 33 ayat 2 sampai 3. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Jadi di sini dikatakan saudara, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan dan lain-lain, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah dan lain-lain, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Tuhan katakan, aku tidak akan menyertai engkau lagi. Ini merupakan ancaman yang begitu menakutkan saudara. Bagi bangsa Israel maupun terutama bagi Musa. Musa tahu bahwa mereka bisa sampai ke tahap itu, mereka bisa sampai ke titik itu semua karena penyertaan Tuhan. Di saat mereka dalam keadaan yang sangat terjepit, tentara Firaun mengejar mereka dari belakang. Dan di depan mereka adalah laut yang begitu besar, yang begitu luas, yang tidak mungkin secara logika untuk dapat diseberangi. Di saat itu mereka mendapati penyertaan Tuhan, sehingga Tuhan dapat menyatakan kuasanya, laut pun dibelah oleh Tuhan sehingga mereka boleh lewat. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Musa sangat menyadari hal itu, bahwa mereka bisa keluar dari Mesir, mereka bisa sampai di tahap itu semua karena penyertaan Tuhan. Musa sangat teramat menyadari bahwa tanpa penyertaan Tuhan, mereka akan mendapati malapetaka, mereka akan binasa, saudara. Di padang gurun yang begitu luar biasa cuacanya, begitu banyaknya yang dia bawa. Bagaimana mungkin dia mampu membawa bangsa yang begitu besar dalam medan yang begitu tidak mudah, yang begitu sulit. Dan di tengah-tengah kepungan musuh, sewaktu-waktu musuh dapat menghancurkan mereka, Musa menyadari bahwa tanpa penyertaan Tuhan tidak mungkin dia bisa berjalan. Tidak mungkin dia bisa melanjutkan perjalanan. Musa sangat-sangat menyadari itu. Dan Musa juga menyadari bahwa kalau Tuhan bisa membelah lautan untuk dapat membawa bangsa itu keluar, Tuhan yang sama dapat menghalau apapun rintangan yang akan mereka hadapi selanjutnya. Kalau Tuhan dapat memberikan tulah-tulah yang begitu banyak kepada Mesir, kepada Firaun, maka Tuhan yang sama juga dapat melakukan apapun untuk menjaga umatnya sampai kepada negeri yang Tuhan janjikan. Itu yang Musa pegang. Kuncinya adalah penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, maka apa yang dia akan lakukan itu adalah sia-sia. Musa menyadari hal itu. Itu merupakan ancaman yang begitu besar. Di saat Tuhan katakan, aku tidak akan lagi berjalan di tengah-tengah kamu, artinya aku tidak akan berjalan bersama kamu lagi, maka Musa begitu, saya bisa merasakan bagaimana Musa begitu mendapatkan ancaman yang sesungguhnya, saudara. Sebelumnya di saat begitu banyaknya ancaman yang dia alami, dia tenang. Karena ada Tuhan yang besar, yang berkuasa, yang menyertai mereka. Tetapi di saat Tuhan yang besar itu mengatakan, aku tidak akan lagi bersama dengan kamu, disitulah Musa merasa takut, saudara. Dan buru-buru ya, memang tidak disebutkan ya berapa lama kemudian Musa melakukan itu selanjutnya. Tetapi saya bisa melihat setelah itu Musa membuat kemah pertemuan antara dia dengan Tuhan. Musa bertemu dengan Tuhan, Musa ingin berdiskusi dengan Tuhan. Di situ firman Tuhan katakan di ayat yang ke-11, Tuhan dan Musa itu berbicara seperti seorang teman, saudara, muka dengan muka. Nah seperti itu, saudara ya, berbicara dengan akrab, dengan intim tentang bagaimana selanjutnya Musa berusaha untuk nego Tuhan, untuk apa ya, bahasa Jermannya itu ngernek itu ya, bahasa Indonesianya apa ya? Untuk Ayu pasti nggak tahu kalau bahasa gitu. Kalau Mas Dodi kayaknya tahu, ngernek itu bahasa Indonesianya apa ya? Merayu ya, oke. Merayu Tuhan supaya Tuhan jangan marah gitu ya, supaya Tuhan mengurungkan niatnya untuk tidak lagi tidak menyertai bangsa Israel, supaya Tuhan merubah
pikirannya atau rencananya untuk membiarkan bangsa Israel hanya berjalan dengan malaikat-malaikatnya Tuhan gitu saudara ya. Satu hal juga yang saya boleh ambil di sini bahwa Tuhan katakan, Tuhan nggak cuman bilang, sudah kamu berjalan aja, aku nggak bersama kamu. Enggak saudara. Tapi di situ Tuhan juga berkata, aku akan mengirim malaikat-malaikatku gitu ya. Saudara, seberapa sering kita mengharapkan malaikat Tuhan daripada Tuhan. Setiap hari, setiap malam, setiap pagi kita berdoa, kirimkan malaikatmu Tuhan, kirimkan malaikatmu Tuhan. Kita mau pergi ke suatu tempat, kirimkan malaikatmu Tuhan. Bahkan kita minta malaikat gak cuma satu berpasukan. Kita tahu gak kalau malaikat satu itu aja kekuatannya itu udah luar biasa. Saya pernah bawakan gak salah apa ya, renungan atau renungan tertulis atau streaming saya lupa. Bagaimana kekuatan satu malaikat itu sudah begitu besar kekuatannya. Kita minta berpasukan kan biasanya kalau berdoa. Kirimkan malaikatmu berpasukan. Apakah kita mau diserang satu negara apa minta malaikat berpasukan? Mau tidur juga gitu. Tuhan kirimkan malaikat. Bangun tidur, kirimkan malaikatmu menjagai pekerjaanku sepanjang hari ini. Tetapi di antara satu hari itu 5 kali kita minta malaikat Tuhan. Pernah enggak dari 5 itu satu aja kita minta Tuhan sendiri hadir dalam hidupku. Kalau enggak kita enggak sopan saudara. Kita cuman butuh perlindungannya Tuhan. Cuman butuh malaikatnya Tuhan. Kita pikir Tuhan itu bodyguard gitu. Agen bodyguard gitu. Kita sering kali itu saya enggak habis pikir ya. Sama saya sendiri kan saya juga manusia ya. Sama manusia termasuk saya itu ya. Cara berpikirnya itu bagaimana. Kita anggap Tuhan itu apa gitu loh. Kita cuman mengharapkan malaikat Tuhan, malaikat, perlindungan, pertolongan, penjagaan. Tapi seringkali kita lupa meminta pribadi Tuhan itu yang memuaskan diri kita. Dan di sini Tuhan sudah menjanjikan, kita kembali ke sini saudara ya. Di sini Tuhan sudah menjanjikan, Tuhan bukan hanya menyuruh mereka pergi lalu sudah begitu saja, tidak saudara. Tuhan sudah menjanjikan malaikat Tuhan bersama dengan mereka. Siapapun yang akan menghalau kamu, orang Kanaan, orang apa, kamu pasti menang. Malaikatku ada bersama dengan kamu. Tetapi Musa tidak mau saudara, karena yang Musa inginkan bukan hanya penjagaan, kuasa, pertolongan, perlindungan Tuhan. Tetapi yang Musa mau adalah pribadi Tuhan ada bersama dengan dia. Mari kita miliki kerinduan ini saudara, bahwa penyertaan Tuhan, pribadi Tuhan itulah yang terutama yang kita butuhkan dalam hidup kita. Mintalah selalu penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, pribadi Tuhan, wajah Tuhan, pelukan Tuhan. Selalu milikilah kerinduan akan pribadi Tuhan, wajah Tuhan. Bukan hanya pertolongan, perlindungan, pembelaan Tuhan saja saudara. Saudara tahu enggak, kalau kita ini sudah dapatkan hatinya Tuhan, masalah perlindungan, masalah berkat, masalah pembelaan, masa iya Tuhan enggak kasih buat kita? Kalau kita sudah punya dapatkan hatinya Tuhan. Misalnya saudara, kalau kita sudah dapatkan hatinya atasan kita, maka kalau ada promosi di kantor kita, siapa yang terutama akan dimajukan? Kita pasti. Kalau umpamanya ada sesuatu yang bagus, umpamanya pas makan siang gitu ya, ada mungkin makanan-makanan yang enak, siapa yang pertama kali dipanggil? Kita pasti. Jadi kalau kita sudah dapatkan hatinya, apapun yang dia miliki, pasti dia ingat sama kita. Demikian juga dengan Tuhan. Jangan kita fokus dengan apa yang Tuhan punya, dengan apa yang Tuhan lakukan. Tapi fokuslah mencari pribadi Tuhan, penyertaan Tuhan. Maka apapun yang Tuhan miliki, pasti itu akan dicurahkan kepada kita. Penyertaan, perlindungan, apapun yang kita butuhkan, itu pasti disediakan buat saudara dan saya. Itulah kenapa Musa menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu yang terutama. Tanpa penyertaan Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia. Perjuangan yang dia lakukan akan menjadi sia-sia. Dan di ayat yang ke-16 dikatakan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat, ayat yang ke-15 ya, kita baca dari ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jadi kalau Tuhan gak ada buat kami, menyertai perjalanan kami, sudah kami di sini aja. Kami nggak mau melangkah. Ini merupakan statement yang berani dari seorang manusia yang bernama Musa terhadap Tuhannya, saudara. Itu dikarenakan satu pemahaman bahwa dia sungguh-sungguh
membutuhkan pribadi Tuhan. Bukan hanya pertolongan Tuhan, tapi pribadi Tuhan. Dan selanjutnya, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Ayat yang ke-17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Akhirnya Tuhan setuju, saudara, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Apakah kita masih memiliki kasih karunia Tuhan dalam hidup kita? Doa yang seringkali saat ini saya panjatkan di saat Tuhan mengingatkan saya kepada siapapun tentang ini, saudara. Kiranya kasih karunia Tuhan tetap ada buat si A, buat si B, buat mereka, buat ini, buat itu. Kiranya kasih karunia Tuhan tetap ada. Kita semua membutuhkan kasih karunia Tuhan. Meskipun kadangkala kita berbuat salah, berbuat dosa, mengecewakan Tuhan, membangkang dari jalan-jalan Tuhan, tetapi apabila kasih karunia Tuhan itu masih ada buat kita, maka kesempatan dari Tuhan itu tetap ada. Biarlah kasih karunia Tuhan tetap ada buat saudara dan saya. Kiranya penyertaan Tuhan itu boleh tetap ada. Apabila kita sempat kehilangan penyertaan Tuhan, kiranya biarlah kita kembali mendapatkan penyertaan Tuhan dalam perjalanan kita. Mari kita segera berbalik apabila kita dapati tidak ada penyertaan Tuhan dalam setiap jalan kita. Tetapi apabila kita ada dalam penyertaan Tuhan, tetap setia di situ, saudara. Apapun rintangan halangan yang kita hadapi, bila ada Tuhan, semua akan baik-baik saja. Karena Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan menopang kita. Bukan kekuatan kita tetapi kekuatan Tuhan. Kalau kita sudah bilang kekuatan Tuhan, mana ada yang dapat mengimbangi kuasa Tuhan? Tidak ada, saudara. Jadi apapun yang menghalangi jalan kita, yang dihadapi bukan kita lagi, tetapi Tuhan yang menyertai kita. Itulah, saudara, luar biasanya bila kasih karunia Tuhan ada buat kita. Penyertaan Tuhan itu ada buat kita. Mari kita memiliki kerinduan ini. Setiap tahap, setiap langkah, setiap jengkal dalam hidup kita, milikilah penyertaan Tuhan. Saat kita mau melangkah dalam satu hal, kita mau memutuskan satu hal, dari yang terkecil sampai yang terbesar, mintalah pada Tuhan, Tuhan kiranya penyertaan-Mu ada buat aku, kiranya penyertaan-Mu ada, kiranya penyertaan-Mu ada buat aku. Kiranya hidup kita ini selalu berkenan di hadapan Tuhan. Di saat bangsa Israel membuat kesalahan yang besar, Tuhan tidak berkenan pada mereka, maka Tuhan tidak mau menyertai mereka. Kenapa Tuhan tidak mau menyertai kita? Pasti ada alasannya, kita sudah melakukan sesuatu yang tidak dikenan oleh Tuhan. Kita sudah melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari kita tinggalkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita kembali, Tuhan tolong kita supaya kita tetap kembali dalam hidup yang benar, sehingga Tuhan kembali berkenan untuk menyertai saudara dan saya. Saudara, saya sudah katakan sebelumnya bahwa tanpa penyertaan Tuhan, perjalanan kita akan sia-sia, kosong jika kita kehilangan penyertaan Tuhan atas hidup kita. Banyak pun tantangan dalam hidup kita, tidak ada masalah bila ada Tuhan bersama dengan kita. Penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita. Pasti kita akan sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Tuhan telah menetapkan tujuan bagi setiap kita, saudara dan saya. Tidak ada yang diciptakan Tuhan tanpa tujuan. Binatang saja diciptakan Tuhan ada tujuannya. Tumbuhan saja diciptakan Tuhan ada tujuannya. Terlebih kita manusia yang serupa dengan gambar Tuhan, pasti Tuhan menetapkan tujuan bagi saudara dan saya. Yang paling tahu itu adalah Tuhan sendiri, karena Tuhan yang menetapkan tujuan bagi setiap kita. Oleh karena itu tuh saudara, mari kita selalu tanya sama Tuhan. Sebagai pribadi yang menetapkan tujuan dalam hidup saudara dan saya. Jalan mana? Karena Dia yang tahu persis arahnya itu yang benar kemana, saudara. Jadi jangan kita sok tahu.
ya kan? Karena kita nggak tahu kan, Tuhan itu menetapkan tujuan itu kemana kita nggak ada yang tahu. Yang menetapkan itu adalah Tuhan. Jadi arah yang paling benar yang mana, yang tahu itu adalah Tuhan sendiri, saudara. Oleh karena itu marilah kita selalu meminta tuntunan Tuhan, arah yang mana yang harus kita tempuh. Karena Dia yang tahu kemana yang jalan, arah, tujuan, goal atau finishnya itu di mana. Jadi kita harus tanya sama Tuhan, jalan yang mana Tuhan? Kalau arahnya ke sini, kita sok-sokan ngambil jalan ke sini, yang ada kita akan dibawa muter, saudara. Ya enggak? Semakin lama kita buang-buang waktu, saudara. Wes salah jalan, habis gitu tetap enggak tanya sama Tuhan, masih muter ke sini, masih muter lagi ke sini. Padahal Tuhan itu menetapkan tujuannya di sini, tapi kita sih muter-muter di sini karena kita ini tegar tengkuk seperti bangsa Israel gitu ya. Yang seperti pikiran kita yang benar yang mana gitu loh. Tuhan yang taruh tujuan kita. Saya umpamanya tujuannya di sini. Ayu umpamanya tujuannya Tuhan tetapkan di sini. Joe umpamanya di sini. Angel tujuannya di sini begitu saudara ya. Di saat Tuhan sudah menetapkan tujuan, Tuhan itu tahu untuk ke situ jalannya yang mana. Oh, ke sini loh. Cocok kan gitu loh. Kita nggak perlu buang-buang waktu, nggak perlu muter-muter, nggak perlu pakai acara tersesat, nggak perlu drama-drama apapun gitu kan. Enak pokoknya kalau kita itu berjalan sesuai dengan arahan yang Tuhan beri. Itu saudara ya. Yang selanjutnya, apa yang terjadi di saat satu tokoh dalam Alkitab saudara ya. Nama tengah suami saya itu adalah Yunus. Dan kita akan membahas itu malam hari ini. Apa yang terjadi di saat Yunus berjalan di luar kehendak Tuhan. Tuhan bukan hanya tidak menyertai dia, saudara. Tetapi seperti yang saya sudah katakan berulang kali. Jalan tanpa penyertaan Tuhan ujungnya adalah malapetaka. Tadi kan sudah. Kayaknya kopinya kurang pahit kayaknya. Makanya belum melek ini cuy ini. Jalan tanpa penyertaan Tuhan. Ingat-ingat ya, siapa tahu nanti tak tanya lagi. Kalau sampai nanti 3 kali salah terus, gak tak kasih angsle nanti. Angslenya maknyik loh, enak loh. Jalan tanpa penyertaan Tuhan ujungnya adalah malapetaka. Nah itu dia. Dan ini terjadi pada Yunus saudara. Bukan Yusuf lagi ya, saya mau ke Pelicu. Yunus saudara, kita sudah beralih dari Yusuf saudara ya. Jadi di saat Yunus berjalan keluar dari maunya Tuhan, dari kehendak Tuhan, yang dia dapati adalah malapetaka. Yunus 1 ayat 2 sampai yang ketiga. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu berlayar bersama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus ini nekat banget saudara. Saya merasa bahwa tokoh di Alkitab yang sangat nekat itu ya ini, Yunus ini saudara ya. Berani-beraninya dia itu pergi menjauh dari Tuhan. Kalau yang lain, Musa tadi mau ditinggalkan Tuhan, tidak disertai Tuhan, dia ketakutan. Dia membuat kemah pertemuan untuk bertemu dengan Tuhan, untuk ngernek Tuhan tadi saya katakan ya. Tapi Yunus ini malah lari dari Tuhan gitu loh. Firman Tuhan di sini jelas disampaikan bahwa dia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Dia nggak paham apa, kalau lari dari hadapan Tuhan itu adalah malapetaka gitu ya. Akhirnya benar saudara, itu yang terjadi. Ayat yang ke-10, orang-orang itu menjadi sangat takut. Ini di saat kapal yang ditumpangi oleh Yunus tadi dalam perjalanannya ke Tarsis itu diterpa oleh gelombang saudara. Dan mau karam gitu ya, hampir gitu ya. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Mereka itu tahu saudara, ini diakibatkan oleh Yunus yang lari dari hadapan Tuhan. Saudara, di saat kita lari daripada Tuhan, yang kena malapetaka itu kadang-kadang gak cuman kita loh, tapi orang-orang di sekeliling kita jadi korban. Nah, yang nampung orang yang lari dari hadapan Tuhan itu hati-hati.
Diusir aja biar gak kena malapetakanya. Seperti ini kan, Yunus diusir sama orang-orang dalam kapal itu supaya mereka nggak ikut karam, nggak ikut binasa, nggak ikut dapat malapetaka. Wes sana pergi aja daripada kita juga kena malapetaka gara-gara kamu lari dari hadapan Tuhan. Jelas ini firman Tuhan katakan. Hal itu terjadi karena orang-orang itu tahu bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Jadi saudara, jangan sampai kita mengorbankan orang-orang di sekeliling kita. Karena kita yang melarikan diri dari hadapan Tuhan, maka mereka juga mendapati malapetaka. Hati-hati saudara, bukan cuma kita yang jadi tanggung jawab kita, tapi keluarga kita. Atau siapapun di sekeliling kita. Jadi saudara, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi terhadap keluarga kita, kita langsung introspeksi sama Tuhan. Tuhan, apa yang aku lakukan ini yang salah Tuhan? Hal apa yang Tuhan suruh tapi aku pura-pura enggak paham, aku pura-pura enggak ngerti lalu aku melenceng dari apa yang Tuhan mau. Minta ampun sama Tuhan. Jangan sampai karena kita lalu anak kita yang dapat malapetaka. Karena kita lalu suami kita atau istri kita yang mendapati malapetaka. Kenapa Tuhan lakukan itu? Untuk ngiring kita kembali. Balik gitu loh saudara. Karena kalau enggak kayak gitu kita enggak sadar gitu kan. Tuhan maunya selalu sayang. Tetapi di saat kita tersesat, hanya itu satu-satunya cara yang bisa Tuhan lakukan untuk membawa kita kembali. Karena Tuhan sayang. Sebetulnya Tuhan juga sedih kan. Tetapi karena sayangnya Tuhan sedemikian rupa, maka Tuhan izinkan itu untuk membawa kita kembali. Dan itu yang dilakukan Tuhan terhadap Yunus, saudara. Ayat yang ke-15, kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkan ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Enggak cuman disuruh jegur sendiri, saudara. Dicampakkan itu maksudnya diuncal. No. Gak enak ya toh. Gak enak kalau kita itu lari dari hadapan Tuhan itu yang akan kita dapati itu gak enak toh pokoknya. Jangan sampai itu menjadi bagian kita, saudara. Jangan keraskan hati ya. Jadi di situ dikatakan mereka mencampakkan Yunus ke laut dan laut berhenti mengamuk. Saat itu juga saudara. Ayat yang ke-17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Jadi saudara, di saat dia lari dari maunya Tuhan, kehendak Tuhan, dia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak ada lagi buat dia, sehingga malapetaka yang dia hadapi. Kapal yang mengangkut dia dibuat Tuhan dihantam badai yang mengamuk saudara ya. Lalu akhirnya dia dibuang dan akhirnya Tuhan membawa dia ke hotel yang begitu nyaman. Bukan hanya berbintang saudara, tapi hotel tanpa bintang karena peteng kan gelap di dalamnya ikan. Coba kita bayangkan ya di dalam ikan. Saya beberapa hari yang lalu lihat di YouTube itu ada perahu gitu ya, katakan ini perahu, lalu di bawahnya itu ada ikan paus besar saudara. Mungkin ikan pausnya itu 10 kali lipat atau berapa ya, 7 kali lipat ukuran dari perahunya. Jadi orangnya itu kecil gitu. Saya bayangkan kalau dia ini jatuh, lalu dimakan, pasti kan di dalamnya perut ikan itu enggak cuma lambung ya, ada banyak organ-organ ya. Saya membayangkan enggak terlalu luas harusnya ya lambungnya itu ya. Bayangkan saudara di situ itu begitu amisnya, begitu kotornya. Dan ikan itu kan enggak cuma makan Yunus, kan lapar dia kalau cuma makan Yunus. Bisa jadi dia memakan ikan hiu juga, bayangkan kalau di dalam situ. Memang nggak dibilang sih itu ikan paus ya, tapi kan ikan yang besar ya kan. Jangan sampai saya salah bilang ini ikan paus ya, nanti saya diprotes. Apa namanya? Bayangkan kalau di dalam situ Yunus bertemu dengan ikan hiu gitu kan. Nah apa yang terjadi? Dia kucing-kucingan di dalam situ. Dan itu nggak cuma 3 menit saudara. 3 jam aja kita ada di pasar ikan yang amis itu, yang becek gitu, yang apa itu banyak darah, lendir, itu aja udah kayak apa? Kita keluar dari situ aja bau kita jadi amis kan. Saya pernah satu mobil, satu mikrolet saat saya masih sekolah itu ya. Kalau setiap pulang saya bersamaan selalu sering dengan ibu ini, dia penjual ikan saudara. Jadi dia bawa ikan dari laut selatan, dia jual di Gadang saudara. Setiap dia selesai jualan,
bersamaan dengan waktu pulangnya anak sekolah, saudara ya, dari Ketawang. Jadi kita sering bersamaan dengan ibu ini. Kalau sudah bersamaan dengan ibu ini, satu mikrolet itu, yang mikrolet itu kan kecil, saudara ya, itu baunya ikan semua. Kalau itu cuman perjalanan dari Ketawang ke sini cuman kayak lebih dari 1 jam itu aja, keluar itu rasanya lega. Apalagi ini 3 hari, bayangkan saudara. Dan itu cuman sisa-sisanya aja kan, mungkin keranjangnya atau apanya aja. Ini semua hal tentang perikanan dan perlautan ada di dalam perut itu, saudara. Bayangkan ada di situ, itu malapetaka kayak apa? Kalau malapetaka jeder langsung mati selesai, saudara. Ini disiksa kan ceritanya, ya kan? Pelajaran yang begitu berharga yang Yunus harus terima di saat dia keluar dari kehendak Tuhan, dari rencana Tuhan, di saat Tuhan tidak lagi menyertai dia. Malapetaka yang demikian rupa yang harus dia dapatkan. Apakah saat ini kita sedang mengalami itu? Enggak mengenakkan sekali pengalamannya. Sudah jatuh tertimpa tangga, masih lagi dimaki-maki tetangga karena kita pinjam tangga itu dari dia gitu ya. Akhirnya tangga itu jadi rusak gitu kan. Jadi bertubi-tubi gitu kan. Mari kita tanya sama Tuhan, sejauh mana mungkin kita sudah tersesat. Kembali saudara, Tuhan izinkan itu supaya kita kembali. Enggak ada tujuan lain. Karena Tuhan benci, karena Tuhan apa? Enggak saudara. Karena Tuhan mau kita kembali dan bisa merasakan lagi kasih karunia Tuhan dengan penyertaan Tuhan. Tuhan enggak bisa kompromi dengan pemberontakan kita. Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa-dosa kita. Oleh karena itu mari kembali kepada rencana Tuhan. Demikian juga yang dialami oleh Lot. Di saat gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot itu bertengkar, Abraham mengatakan sama Lot, wes gini aja, ini kan luas ya, kamu pilih aja yang mana, aku pilih yang satunya. Lot gak menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu ada pada Abraham. Tuhan yang nyuruh Abraham pergi. Jadi penyertaan Tuhan itu ada pada Abraham. Dengan dia berpisah dari Abraham, itu artinya adalah dia tidak lagi mendapati penyertaan Tuhan. Di situ dikatakan di dalam ayat yang mana tadi ya? Di situ dikatakan bahwa yang dipandang oleh Lot itu seperti taman Tuhan. Maka dia memilih Sodom dan Gomora karena yang dilihat itu adalah seperti taman Tuhan. Saudara, bila kita tidak ingin mendapati malapetaka menjadi ujung dari perjalanan kita, mari kita berjalan berdasarkan apa yang Tuhan pandang baik dan bukan berdasarkan apa yang kita pandang baik. Saya ulangi. Bila kita tidak ingin menuai malapetaka di ujung perjalanan kita, mari kita berjalan berdasarkan apa yang Tuhan pandang baik dan bukan berdasarkan apa yang kita pandang baik. Jadi apa yang kita pandang itu enggak penting saudara. Meskipun yang kita pandang di depan ini rasanya ada kerusuhan, ada ranjau-ranjau yang begitu menakutkan. Tapi apabila itu Tuhan pandang baik, jalan aja saudara. Yang bersama dengan kita ini Tuhan yang besar. Apapun yang menakutkan di depan, kalau ada Tuhan pasti Tuhan bereskan semua. Tetapi kalau kita berjalan di depan itu rasanya, ini seperti taman Tuhan, Sodom dan Gomora. Akhirnya apa? Tuhan kirimkan api dan belerang karena disitulah tempat orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan binasakan semua. Padahal menurut matanya Lot itu sangat-sangat baik. Jadi jangan lagi kita berjalan menurut apa yang kita pandang baik. Menurutku ini jalan yang baik. Menurut hematku ini yang terbaik. Katanya dia ini yang baik. Ini jalan yang harus kita ambil. Ini keputusan yang kita ambil. Karena begini kok, makanya kita harus begini. Kan begini, maka kita harus begini. Harusnya ini yang baik. Jangan saudara berhenti. Tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan pandang baik, itu saja yang kita ikuti. Karena apa yang Tuhan pandang baik, pasti ujungnya mendatangkan damai sejahtera, berkat Tuhan yang melimpah, janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Inilah firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Pastikan Tuhan menyertai setiap langkah kita.
Bila tidak, maka segeralah kembali dan minta tuntunan Tuhan, minta penyertaan Tuhan, minta pribadi Tuhan memberikan petunjuk dalam setiap langkah kita. Mintalah pribadi Tuhan untuk menyertai setiap langkah kita. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Apapun rintangan yang akan menghadang, kita pasti mampu. Karena kuasa Tuhan yang kita sembah, kuasa Tuhan yang menyertai kita, pasti sanggup. Kuasa yang tak tertandingi, kuasa adikodrati yang begitu luar biasa, yang menyertai kita. Bukan hanya malaikatnya yang dikirimkan buat kita, tetapi pribadinya sendiri ada bersama dengan kita. Maka apapun yang ada di hadapan kita, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyelesaikan, Tuhan pasti akan membela saudara dan saya. Asalkan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Inilah berkat firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Saya berdoa kiranya dimanapun saudara berada mengikuti streaming kami pada malam hari ini, kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan ada buat saudara. Kiranya dalam fase perjalanan kita dimanapun kita berada, kita boleh kembali ke dalam jalan yang Tuhan tetapkan. Supaya bukan malapetaka yang kita dapatkan, tetapi penyertaan Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan, penggenapan janji Tuhan. Seperti yang dialami oleh Yusuf, saudara. Meskipun dia melewati banyak rintangan, tetapi di saat Tuhan menyertai dia, akhirnya Tuhan sendiri yang menghela setiap rintangan itu, membuat dia berhasil dalam setiap fasenya, sampai tiba dalam penggenapan janji Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam mimpinya. Dan dia menjadi perantara suatu bangsa yang besar dapat dipelihara oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya dimanapun kita berada, kita dapat diberkati oleh Tuhan melalui firman yang Tuhan telah sampaikan melalui hamba-Nya. Terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Banyak hal yang Tuhan sudah perbuat dalam setiap hidup kita. Mungkin setiap rencana Tuhan kita tidak pernah mengerti. Mungkin buruk pun itu, sejelek apapun itu, kita harus tetap setia dan tetap percaya bahwa Tuhan beserta kita. Tapi kita harus tetap ada di jalan Tuhan. Amin. Amin. Agar tidak ada lembah kelam dalam perjalanan kita. Amin. Amin. Yesus. Kita pujikan banyak yang Kau perbuat dalam setiap hidupku Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku, nyata dalam hidupku. Tetaplah bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur padamu Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Tuhan. Pujikan dari awal pujian ini dengan segenap hati. Banyak yang kau perbuat, Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. rancangan indah, Rancangan indahmu ya Yesus, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. kasih setiamu sempurna, Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, oh ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan buat kasih, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam, oh, tak ada lembah kelam yang kan ku lewati tanpa hadir-Mu. hatiku takkan gentar, Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. tak ada lembah kelam, Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. hatiku takkan gentar, Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. ku bersyukur, Ku bersyukur Bapa. katakan dengan tulus dari hatimu, Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kita. kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. bersyukurlah dalam segala. Ku bersyukur Mungkin perjalananmu sangat menyedihkan, mungkin perjalananmu tidak mulus, tapi percayalah
Jika engkau sudah berada di jalan yang Tuhan tentukan dan kau dalam penyertaan Tuhan saat ini, ketika kau benar di hadapan Tuhan, ketika hatimu benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan terus menyertaimu sampai tujuan yang terbaik yang Tuhan sudah disediakan dalam hidupmu. Oh Tuhan, buat kasih setiamu, oh di dalam hidupku, ku bersyukur. Mari sembah dia Yesus. Oh, kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan. Oh, kau masih percaya, kau masih setia. Mungkin hati kami tidak sesuai rencanamu. Ku percaya, kau percaya, kau terus beserta. Ku percaya Yesus. Oh, dimanapun kau berada, percayalah Tuhan tetap besertamu. Ketika kau tetap ada di jalan Tuhan, ketika kau tetap benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Sekalipun kau lepas dari tangan Tuhan saat ini, kembalilah, maka Tuhan akan kembali menangkapmu. Kita manusia, ada saatnya kita jatuh, tapi percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Mungkin Tuhan memberikan hukuman, mungkin Tuhan memberikan sedikit balasan mungkin Tuhan memberikan pelajaran ketika kau lepas dari tangan Tuhan, ketika kau keluar dari jalurnya Tuhan. Tapi percayalah Tuhan tidak akan tinggal diam. Gimana pun caranya Tuhan akan mengembalikanmu ke dalam jalur yang benar. Karena jalan yang Tuhan sediakan adalah jalan yang terbaik. Percayalah, hasil akhir yang kalian dapat, hasil akhir yang akan Anda dapat adalah hasil yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Tetaplah bersyukur dalam segala hal. Mengeluh boleh, tapi mengeluhlah karena dosa kami. Yesus, ku bersyukur. Yesus, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur padamu Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Dimanapun kita berada pada malam hari ini, di fase mana yang Tuhan bawa kita pada malam hari ini, merasakan ada orang-orang yang sudah berjalan dalam arah yang Tuhan tetapkan, seperti murid-murid waktu mereka menyeberangi danau. Tuhan berkata menyeberanglah dan mereka menyeberang. Tapi di tengah-tengah itu mereka mendapati badai. Di tengah-tengah badai itu Tuhan muncul dan mereka tetap ketakutan. Tuhan katakan, ini aku, jangan takut. Percayalah bahwa itu Yesus. Saudara, apabila kita sudah berjalan dalam rencana Tuhan dan kita mendapati badai, Tuhan katakan, ada aku. Haleluya. Ada aku, jangan takut. Jangan takut saudara. Tuhan ada bersama dengan kita. Badai tidak akan pernah berhenti. Badai itu memang menakutkan,
tetapi ada Tuhan. Ya, dia takkan pernah. Dengan lantangnya Tuhan katakan, ini aku. Jangan takut. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah ada buat kita tapi kita tetap takut. Mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kuasanya ada bagi saudara dan saya. Dia terus bersama. Dia begitu mengasihi kita. Tidak akan dia biarkan kita tenggelam. Tidak. Dia tidak akan membiarkan kita ditelan badai. Tidak. Dia akan menyatakan kuasanya. Keluar dari badai itu bersama dengan Tuhan. Ini aku, Tuhan katakan. Jangan takut. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih buat janji penyertaan-Mu buat kami. Tuhan saja cukup. Bila ada Tuhan cukup. Kalaupun Tuhan mau bawa kami menghadapi badai atau apapun itu Tuhan. Selama ada Tuhan kami tidak takut. Karena kuasa-Mu begitu nyata, penyertaan-Mu itu nyata bagi kami. Yang berjalan bersama dengan kami. Bukan biasa-biasa saja, tapi Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang besar. Engkau bukan manusia yang terbatas, tetapi Engkau adalah Allah. Kau yang berkuasa. Kuasa-Mu yang begitu besar sudah siap Engkau curahkan untuk menolong kami, membela kami, menyertai kami, ampuni kami kalau seringkali kami sudah berjalan seturut yang Kau mau. Tetapi di saat kami menghadapi rintangan kami ketakutan, ampuni kami Tuhan. Dan Tuhan selalu ada, Tuhan selalu datang untuk menguatkan kami. Dan Engkau berkata, ini ada aku, jangan takut. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami manusia Tuhan, dan Tuhan tahu itu kelemahan kami, Tuhan tahu. Dengan begitu sabarnya Tuhan tetap menyertai kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Tidak membiarkan kami tenggelam, tapi Engkau mengangkat kami, melindungi kami, menjaga kami. Kau genggam setiap tangan kami Tuhan. Terima kasih. Ya, Yesus. Kuatkan setiap hati yang sedang mendengarkan, menyaksikan, mengikuti streaming pada malam hari ini Tuhan. Dalam setiap perjalanan mereka, Tuhan kuatkan mereka. Jangan sampai mereka menyerah. Tuhan ada buat mereka dimanapun mereka berada, umat-Mu berada. Tuhan ada buat mereka. Seperti halnya Tuhan ada buat kami. Kami berdoa Tuhan ada dimanapun mereka berada. Dalam fase apapun itu. Biarlah penyertaan Tuhan tetap ada bagi kami semua. Biarlah kami semua tetap menikmati kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kekuatan firman-Mu yang kami terima Tuhan. Jauhkan kami dari segala malapetaka Tuhan. Di luar jangkauan Tuhan. Hanya malapetaka yang kami dapatkan. Ampuni kami. Apabila ada umat-Mu yang saat ini sedang tersesat Tuhan dalam perjalanan mereka. Ampuni mereka. Bawa mereka kembali ke dalam jalan Tuhan. Jalan yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami semua. Untuk meraih tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Kami boleh menuai janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Tuhan boleh pakai kami untuk segala hal yang Tuhan telah tetapkan. Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biarlah kami manut saja kepada apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat firman-Mu. Dan kami berdoa buat setiap kami yang mengambil bagian dalam streaming pada malam hari ini. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Demikian juga Mas John yang menyiapkan peralatan yang ada. Semua dari kami Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sarana ini. Kalau Tuhan masih tetap pakai kami untuk memuliakan Tuhan. Menjadi sarana Tuhan memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Yang haus dan lapar akan Tuhan. Akan tuntunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa sembahyang kami dan kami akan menutup ibadah streaming pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Begitu luar biasanya Tuhan bagi kita. Amin.
Kita bukan hanya sekedar mengisi waktu atau mengisi kegiatan gereja di masa pandemi ini, saudara. Tetapi kami rindu melalui streaming ini benar-benar Tuhan hadir dan Tuhan sendiri yang memberkati saudara dan saya melalui pujian penyembahan kita. Tuhan disenangkan melalui firman Tuhan. Saudara kembali dibawa untuk mendekat kepada Tuhan. Saya pun juga diberkati oleh setiap pemberitaan firman di hari Senin oleh Pak Dodi dan Rabu oleh Ibu Yuli dan juga hari ini pun Jumat. Saya pun juga selalu diberkati dengan firman Tuhan yang saya sampaikan sendiri, saudara. Begitu luar biasanya berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan. Kita akan bertemu lagi dalam streaming yang selanjutnya di minggu yang akan datang, di hari Senin, Rabu, dan Jumat, dan juga hari Minggu kita juga akan live-kan ibadah minggu dari tempat ini. Kiranya dalam ibadah-ibadah yang kami boleh juga live-kan, saudara dimanapun berada juga diberkati. Bukan hanya untuk jemaat GPDI Ebenezer Suwaru saja, kepada semua umat Tuhan yang Tuhan kasihi. Terima kasih, kiranya Tuhan menyertai, memberkati kita semua dimanapun kita berada. Immanuel, Allah beserta kita. Haleluya.